Kita akan masuk ke contoh 12. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat menghantar. Misalkan bahwa A habis membagi B dan B habis membagi C, maka terdapat bilangan positif M dan N sedemikian sehingga B sama dengan MA dan C sama dengan NB. Di sini C sama dengan NMA sehingga A habis membagi C. Jadi relasi habis membagi bersifat menghantar. Di sini diketahui A habis membagi B dan B habis membagi C, maka otomatis sehingga A habis membagi C. Di sini ada contohnya, kita buat A sama dengan 4, B sama dengan 2, C sama dengan 8. 4 habis membagi 8 karena ada bilangan bulat B sama dengan 2, di mana 8 adalah hasil 2 kali 4. Oke, kita lanjut ke contoh 13. Tiga buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. Yang R, X lebih besar dari Y. Kita buat angkanya yaitu X 6 dan Y adalah 3. Otomatis 6 lebih besar dari Y. Kemudian yang S, X tambah Y sama dengan 6. Di sini S tidak menghantar karena misalkan 4,2 dan 2,4 adalah anggota S, tetapi 4,4 bukan elemen S. Mari kita lihat 4,2. 4 tambah 2 sama dengan 6. 2,4 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, di sini kita buat A elemen B, B elemen C, dan A otomatis elemen C. Dan di sini dia tidak menghantar. Kenapa tidak menghantar? Nah, kita buat di sini A dan ini B dan ini C. A dan C. A, C. A, C yaitu 4,4. Di sini 4,4 yaitu 4 tambah 4 adalah 8. Bukan 6. Jadi 4,4 bukan elemen dari S. Contoh yang selanjutnya, kita ganti angkanya 8 tambah 4 sama dengan 12. 8,4 4,8. Nah, di sini A, ini B, dan ini C. A, C berarti 8,8. Maka 8,8 bukan elemen dari S karena 8 tambah 8 adalah 16 bukan 12. Jadi bukan elemen dari S. Kemudian yang T, 3X tambah Y sama dengan 10. Di sini dijelaskan bahwa dia bersifat menghantar. 1,7, 2,4, 3,1 yaitu bersifat menghantar karena 3X kali 1 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3 tambah 7 sama dengan 10. 3 kali 2 sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 10. 3 kali 3 sama dengan 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi dia bersifat menghantar. Kemudian contoh yang lain, 2X tambah Y sama dengan 20. 1,8 dia sifatnya menghantar karena 2 kali 1 2 tambah Y nya 18 sama dengan 20. 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 16 sama dengan 20. 3 kali 2 sama dengan 6 tambah 14 sama dengan 20. Jadi dia menghantar sifatnya. Kita lanjut ke contoh 15. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif tidak setangkup karena jika A habis membagi B, B tidak habis membagi A, kecuali jika A sama dengan B. Sebagai contoh, 2 habis membagi 4, tetapi 4 tidak habis membagi 2. Karena itu 2,4 elemen R, tetapi 4,2 bukan elemen R. Relasi habis membagi tolak
setangkup karena jika A habis membagi B dan B habis membagi A, maka A sama dengan B. Sebagai contoh, 4 habis membagi 4, karena itu 4,4 elemen R dan 4 sama dengan 4. Ini ada contoh lain. Jika A habis membagi B, B tidak habis membagi A, kecuali jika A sama dengan B. Contoh, 4 habis membagi 8, 4,8, tetapi 8 tidak habis membagi 4, 8,4. Otomatis 4,8 adalah elemen R, tetapi 8,4 bukan elemen R. Relasi habis membagi tolak setangkup. Jika A habis membagi B, B habis membagi A, maka A sama dengan B. Sebagai contoh, 8,8 elemen R, yaitu 8 habis dibagi 8 dan 8 sama dengan 8. Kemudian kita lanjut ke contoh 16. 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif n. R, X lebih besar dari Y. S, X tambah Y sama dengan 6. T, 3X tambah Y sama dengan 10. R bukan relasi setangkup karena misalkan 5 lebih besar dari 3, tetapi 3 tidak lebih besar dari 5. Itu jelas ya. 3 tidak lebih besar dari 5. Jadi dia dinyatakan tidak setangkup. S relasi setangkup karena 4,2 dan 2,4 adalah anggota S. Ya benar, 4,2 yaitu 4 tambah 2 adalah 6, 2 tambah 4 adalah 6, jadi dia anggota S. T tidak setangkup karena misalkan 3,1 adalah anggota T, tetapi 1,3 bukan anggota T. Mengapa dia tidak setangkup? Karena misalkan 3,1, 3 kali 3 adalah 9, tambah 1 sama dengan 10. Itu benar. Jika dibalik 1,3, maka 3 kali 1 sama dengan 3 tambah 3 adalah 6. Jadi dia bukan anggota T. Kemudian S bukan relasi tolak setangkup karena misalkan 4,2 elemen S dan 4,2 elemen S, tetapi 4 tidak sama dengan 2. Relasi R dan T keduanya tolak setangkup. Tunjukkan. Nah, di sini ada contoh dari keterangan di sini. R, X lebih besar dari Y. S sama dengan X tambah Y sama dengan 12. T, 2X tambah Y sama dengan 20. R, 8 lebih besar dari 6, tetapi 6 tidak lebih besar dari 8. Jika dibalik, maka ketentuannya tidak berlaku. 6 tidak lebih besar dari 8. Kemudian yang S, X tambah Y sama dengan 12. Jika kita ambil nilai 8,4, berarti 8 tambah 4 adalah 12. Dan dibalik 4,8, 4 tambah 8 hasilnya tetap 12. Jadi S merupakan relasi setangkup. Kemudian yang T tidak setangkup. 2X tambah Y sama dengan 20. 3,14 adalah anggota T. Mengapa? Karena 3 kali 2 adalah 6 tambah 14 sama dengan 20. Jika kalau dibalik dengan 14,3 bukan anggota T, karena 14 kali 2 28 sama dengan 2 kali 14 sama dengan 28 tambah 3 sama dengan 31. Jadi bukan anggota T. Dan yang S misalkan 8,4 elemen S dan 8,4 elemen S juga, tetapi 8 bukan sama dengan 4, tidak sama dengan 4. Jadi S bukan relasi tolak setangkup. Kemudian relasi R dan T keduanya tolak setangkup. Tunjukkan. R dan T keduanya
tolak setangkup. Jika kita lihat R, relasi setangkup karena misalkan 5 lebih dari 3, tetapi 3 tidak lebih besar dari 5, itu jelas dia dinyatakan bukan relasi setangkup karena 3 tidak lebih besar dari 5. Jadi dia dinyatakan tolak setangkup. Kemudian yang T tidak setangkup, misalkan 3,1 adalah anggota T, tetapi 1,3 bukan anggota T. Sama seperti tadi, dia dinyatakan tolak setangkup karena 1,3 bukan anggota T. 3 kali 1 sama dengan 3 tambah 3 adalah 6, bukan 10. Jadi dia dinyatakan tolak setangkup.